kita akan memasuki sekolah minggu kita pelajaran yang ke-11 berjudul tentang kesinambungan pemberitaan Injil melalui pemuritan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Diana bisa memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah menyertai kami sehingga kami bisa sampai di tempat ini tanpa pulang atau apapun. Tuhan yang menyertai kami dalam pelajaran sekolah minggu kami hari ini. Biarlah semua materi, semua pembelajaran dapat berguna buat hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dengan ayat yang ke-13. Kita bacanya silih berganti. Kaum wanita baca ayat yang ganjil dimulai dari ayat 1, dan kaum pria, bapak-bapak, kita akan membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sudah siap? Kaum ibu, kaum perempuan, mari 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh panas kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang engkau katakan, Tuhan akan memberi kepadamu kematian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dengarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut pemerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sudah pernah mendengar ya arti pemuritan ya? Sebagai orang baptis pasti kita pernah mendengar atau sering bahkan tahu apa itu arti pemuritan. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat arti pemuritan? Ada yang bisa? Gak apa-apa, apa saja ya. Maksudnya ya silakan memberikan pendapat. Pemuritan pengajaran kepada orang yang belum mengetahui gitu. Pengajaran kepada orang yang belum mengetahui tentang ini mungkin penginjilan kali Pak ya. penginjilan ya. Oke, tentang penginjilan atau tentang firman Tuhan ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ibu Mewa coba. Dulu saya pernah ikut pemuritan sama ibu dan bapak ibu. Sampai buku ke-6 kalau nggak salah. Itu diajarkan mengenai bagaimana kita bisa bertindak sebagai Kristus. Lalu banyak belajar tentang Ayat-ayat Alkitab ya. Baik, jadi pemuritan seperti ini. Pemuritan itu mengandung makna suatu proses memuridkan seorang yang dimuridkan oleh pembimbing Kristen agar dapat menjadi serupa dengan Kristus Allah kita. Nah, pemuritan itu merupakan proses yang terus-menerus berlangsung dari generasi ke generasi serta terus berkesinambungan sebagai hasil tadi ya pemberitaan Injil. Jadi ada seorang yang sudah menjadi orang percaya,
lalu kemudian dia membimbing orang percaya lain menjadi muridnya. Nah, itu namanya pemuritan. Tapi tidak berhenti pada orang itu saja. Nah, orang yang sudah menerima pemuritan itu kemudian melakukan hal yang sama untuk memuridkan orang lain lagi, itu namanya pemuritan. Nah, pemberitaan Injil menjadikan orang percaya kepada Yesus. Lalu kemudian orang yang percaya kepada Yesus itu dimuridkan untuk menjadi murid Yesus. Nah, pemuritan menghasilkan orang percaya yang menjadi murid Yesus, yang kemudian menampakkan Yesus dalam hidupnya. Jadi tujuan akhir pemuritan supaya murid itu menjadi serupa seperti Kristus. Kemudian dia memuridkan kembali orang lain. Siapa yang pernah melakukan hal itu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Pernah menjadi guru yang memuridkan orang lain? Siapa pernah memuridkan untuk menjadi murid Yesus ya? Ada di antara kita yang pernah menjadi guru sekolah minggu? 1, 2 ya. Bu Diana, Ibu Mewa pernah menjadi guru sekolah minggu. Muridnya ada yang tetap setia kepada Kristus? Ada muridnya yang menjadi guru lagi gitu? Belum? Oh, ada juga. Puji Tuhan ya. Itu proses pemuritan berarti ya. Ada yang muridnya sudah menjadi guru, kemudian mengajar orang lain tentang Yesus ya. Nah, itu pemuritan. Nah, bagaimana sebuah pemuritan? Yang pertama harus ada rasa saling percaya ya. Guru percaya kepada muridnya, demikian juga murid percaya kepada gurunya. Coba bayangkan kalau seorang guru tidak percaya kepada muridnya bahwa muridnya itu akan belajar sungguh-sungguh, lalu akan menjadi murid yang rajin. Gimana rasanya proses belajar mengajar? Saya lihat di sini beberapa guru ya. Bu Seli guru ya. Bu Diana juga guru sekolah minggu, lalu guru musik ya. Bu Mewa pernah menjadi guru di PK. Bagaimana kalau seorang guru tidak percaya bahwa murid ini akan menjadi murid yang belajar rajin atau ya mengikuti peraturan atau mengerjakan tugas-tugas? Gimana kalau menjadi guru seperti itu? Bu Seli bisa? Kalau seorang guru kan nggak boleh pikiran negatif dulu sama muridnya. Jadi dianggap semua murid pandai. Kalau kita punya pikiran semua murid bisa belajar, ya kita akan belajarnya lebih enak. Kita juga lebih merasa diterima. Jadi seorang guru harus berpikiran positif ya terhadap muridnya sebelum dia memulai pelajaran. Iya. Kalau kita melihat di sini berarti Timotius sudah memuridkan Paulus sudah memuridkan Timotius sehingga Timotius bertumbuh, dia menjadi seorang gembala sidang di kota Efesus. Ya, jadi sudah ada hasil pemuritan yang baik yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kemudian Paulus mengingatkan kepada Timotius, ya ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ada proses kepercayaan ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi dalam memuridkan seorang guru seperti tadi kata Bu Seli ya, harus percaya dulu positif bahwa muridnya itu bisa melakukan atau mampu mengikuti instruksi dari seorang guru, ya ada rasa percaya. Nah kemudian dia menyerahkannya lagi kepada orang lain untuk terus melakukan hal yang sama, pemuritan ya. Mari kita diskusikan bersama ya. Pendeta mempercayakan pelayanan kepada orang yang setia, itu pemuritan di gereja, bisa seperti itu ya. Bagaimana pendapat kita kalau ada orang yang gak setia tapi kemudian diberikan pelayanan? Boleh atau tidak? Di gereja ya. Kan tadi katanya harus ada kepercayaan ya. Nah kalau orang yang gak setia ke gereja lalu diberi pelayanan, silakan berpendapat. Siapa yang mau berpendapat? Kalau proses pemuridan kan harus ada tugas, harus ada hal yang dilakukan oleh orang itu. Nah pendeta mau memberikan hal itu, biasanya ditujukan kepada orang yang setia.
Tapi kalau orang yang nggak setia gimana? Bisa nggak kita percayakan pelayanan itu kepada orang tersebut? Ada pendapat? Kalau bisa, kenapa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Ada yang mau berpendapat? Orang yang nggak setia di gereja bisa nggak kita berikan kepercayaan untuk melayani? Datangnya setahun sekali pas Natal, lalu ketika datang kita kasih pelayanan, silakan bawa acara atau lain sebagainya. Gimana pendapat kita? Ada yang mau berpendapat? Baik, saya bertanya dulu, boleh tidak begitu? Memberikan pelayanan kepada orang yang tidak setia dalam beribadah. Boleh? Apa alasan Bu Seli boleh? Ya kalau dia nyari dulu untuk pelayanan atau kita kasih gitu. Tapi dia dia menolak gitu, gimana ya. Kalau kita nyari dulu pelayanan ya kita Kata kasih. Oke, baik. Langsung diberikan tugas atau apa gitu. Mungkin di pemutan dulu baru bisa dia terbiasa gitu. Oke, jadi ada pelatihan dulu ya. Kalau gitu yang nomor 2 juga bisa berlaku ya. Pendeta memberikan percayaan pada orang di gereja, sekalipun mereka belum berpengalaman, dan mereka diperlengkapi dulu ya, supaya bisa melakukan pelayanan. Lalu yang ketiga, bagaimana proses pemuritan untuk melaksanakan pemberitaan Injil? Sekarang kita berbicara tentang pemuritan bagi pemberitaan Injil. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, sudah pernah memberitakan Injil? Saya pernah ya. Ibu Evi memberitakan Injil. Di kantor bisa kita lakukan, contohnya kayak kita satu lift dengan ketemu orang gitu, terus ngobrol-ngobrol. Ya ini gereja mana gitu, misalnya dia bilang oh aku belum gereja, kita gereja ya, dari kayak bertemu orang dimanapun gitu. Saya kadang suka oh dari gereja aku gerejanya tuh di Guntur gini oh belum kenal Tuhan Yesus, itu bisa kita kenalkan Injil di situ. Sama temen juga kadang suka ngobrol, yang bertanya-bertanya begitu. Lama-lama kan kalau misalnya memangnya dia ya kita juga doain ya, maksudnya kayak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan juga, mereka juga bisa kenal Tuhan. Baik. Jadi saya memberitahu keselamatan ada dalam Yesus, ya, penebusan dalam Kristus, atau berbicara menjalin persahabatan dulu dengan orang itu, kemudian berbicara tentang Injil, ya itu bisa ya pasti. Nah, proses pemuritan atau pelaksanaan pemberitaan Injil memang seharusnya ada pelatihan untuk pemberitaan Injil. Di kaum muda gereja kita pernah kita lakukan hal itu, ya. Habis diajarkan tentang pemberitaan Injil, kita drop, ya. Kita pergi ke satu tempat, lalu anak-anak memberitakan Injil di sana. Nah, itu bisa jadi contoh bagaimana proses untuk pemberitaan Injil. Yang terjadi melalui proses tadi benar ya, pembelajaran yang memerlukan kedisiplinan. Oke, guru-guru, kalau ada murid yang tidak disiplin bagaimana? Keguruan Pak. Datang telat, PR nggak dikerjakan, nggak mau belajar di kelas tidur. Gimana? Ayo guru-guru, bagaimana membangkitkan murid yang seperti itu, yang nggak disiplin, gimana caranya? Diajak makan. Biasa. Bu Diana waktu ngajar musik karena nggak murid yang begitu, PR-nya nggak dikerjakan, dia males-malesan, apa yang dilakukan? Banyak sih pakai Disetrap. Terus apa yang dilakukan? ada ngobrol sih, misalnya kasih tahu kalau kamu nggak pernah latihan, kamu akan stuck begini aja, nggak akan bisa apa ya, nggak akan bisa ada progresnya gitu. Terus kasih ini, kamu mau kan gini terus, nggak kayak teman-teman yang kayaknya lebih apa, lagunya lebih bagus, lebih panjang. Ada yang bisa dibilang begitu, tapi ada juga yang Tentang tetap pada pendiriannya.
Oke ya. Jadi memang ada motivasi ya, membangkitkan motivasi murid itu supaya lebih disiplin. Nah memang murid itu kalau kita jadi murid, ya kita pasti semua pernah menjadi murid. Ya. Kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk belajar. Nah kalau Rasul Paulus menganalogikan orang Kristen yang perlu melakukan disiplin itu mencontoh ada 3 profesi yang disebutkan ya. Seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Nah ini menurut Rasul Paulus adalah orang-orang yang penuh disiplin dalam hidupnya. Benar tidak menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Betul. Seorang prajurit penuh disiplin ya? Sangat. Oke. Disiplinnya misalnya gimana Pak Iman? Ya Dari apa? dari keseharian dia, kemudian dia harus ya komitmen dengan ini ya, dengan waktu belajar. Latihan ya. Betul Pak. Wah itu prajurit ya. Kalau seorang olahragawan, disiplin gak kehidupan seorang olahragawan? Iya ya. Kedisiplinannya bagaimana seorang olahragawan itu? Ini Pak Musa sepertinya seorang olahragawan ya. Iya Pak. Bagaimana Pak contoh? Harus tepat waktu. Ya, supaya bisa memperoleh mahkota kemenangan ya. Itu olahragawan. Kalau seorang petani nih disiplinnya di mana? Kita di kota jarang lihat petani ya. Ada Pak. Oh ada. Pak Iwan. Dia peternak Pak. Petani ikan. Petani ikan. Florence, kalau seorang petani disiplinnya di mana Florence? Oh Ya, ada waktunya untuk siram tanaman ya. Kalau siram tanaman pas jam 12 siang matahari lagi terik, tanaman bisa mati ya. Pasti ada pengorbanan. Ya, guru-guru saya sangat menghargai ya. Pengorbanan menjadi guru itu besar ya. Makan hati kadang-kadang ya. Lihat murid nggak bisa ngerjakan soal, kita tuh rasanya makan hati ya. Tapi itu pengorbanan. Saya tertarik ketika Jepang itu kalah perang di Perang Dunia Kedua. Kaisar waktu itu apa yang dilakukan oleh dia? Dia berkata kepada perwira-perwiranya, petinggi-petinggi negaranya, dia berkata apa? Ada berapa orang guru yang masih hidup di Jepang? Kumpulkan mereka ya. Jadi dia tahu ya betapa pentingnya seorang guru ketika harus membangun sebuah bangsa. Jadi guru-guru ini bersyukur ya, dan ajaran murid itu dengan penuh kedisiplinan sekalipun ada pengorbanan. Pasti kita berkorban waktu mempersiapkan pelajaran ya. Kayak begini saja ya, misalnya kita hanya belajar setengah jam, saya bisa mempersiapkannya selama 2 jam, 2 jam lebih ya. Guru-guru juga pasti begitu ya, mengajar di kelas 45 menit misalnya. Tapi persiapan cari buku, referensi, wah itu makan waktu panjang ya. Tapi disiplin, muridnya supaya disiplin, dan itu pengorbanan guru. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pemuridan itu bisa berhasil kalau kita mau berkorban. Dari ayat 7-13 dari 2 Timotius pasal 2. Paulus kemudian menyatakan kepada Timotius untuk memahami pengertian bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, ayat yang ke-7. Kemudian dia menyatakan tentang pemberitaan Injil. Yesus itu sudah bangkit ya, ayat yang ke-8. Lalu ada pengorbanan yang diberikan dalam melaksanakan tugas memberitakan Injil. Dia menderita dibelenggu seperti seorang penjahat. Padahal pemberita Injil itu bukan penjahat ya Pak Musa ya. Tapi dia diperlakukan seperti penjahat. Kemudian dia sabar menanggung segala sesuatu bagi orang-orang pilihan Allah. Ya, itu tugas-tugas pemberita Injil, dia sabar ya. Itu pengorbanan. Lalu Paulus menyatakan kebenaran itu berani berkorban dalam pemberitaan Injil. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita ikut memerintah dengan dia. Kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tapi Tuhan itu ada satu sifatnya yang tidak pernah bisa berubah. Dia kasih dan dia setia ya. Dia terus setia kepada kita ya. Bagaimanapun keadaan kita, dia tetap setia kepada kita. Nah ini Paulus mengatakan pengorbanannya. Kita murid-murid Yesus,
Yesus banyak berkorban juga ya dalam pemberitaan kabar baik. Ya. Bisa sebutkan penderitaan Yesus apa saja? Ketika Yesus memberitakan kabar baik dari Alkitab kita tahu. Apa penderitaan Yesus? Siapa yang bisa menolong menjawab? Dibully, Pak. Dibully. Contohnya Pak? Contohnya anak Allah bukan. Oh iya. Yesus bahkan pernah dikata engkau seperti penghulu setan ya, dibegitukan, yaitu dibully ya. Bu Musa, Yesus pernah menderita seperti apa? Penderitaan Yesus gimana? Ya, salah satunya dia sampai dikejar-kejar ya, mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Tapi belum waktunya, ya, dia nggak menyerahkan dirinya ya nggak terbunuh. Ya. Kemudian dia mengorbankan dirinya ya sampai mati. Itu bukti bahwa Yesus mengorbankan dirinya, dan Yesus memulai hanya dengan sedikit orang ya. Berapa murid Yesus? 12. Dari 12 itu apakah sempurna mereka semuanya? Enggak. Ada satu yang gagal ya, yang gagal menjadi murid Yesus sampai akhirnya dia bunuh diri ya. Kemudian waktu Yesus masih hidup, murid-muridnya semua imannya kuat nggak? Enggak ya, terus dikuatkan oleh Yesus. Dan terus proses selama 3,5 tahun Yesus proses murid-muridnya. Tapi kita lihat dari 12 orang murid Yesus itu kemudian berkembang ya, Kekristenan, pengabaran Injil berkembang. Bahkan sudah miliaran orang sekarang yang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu proses pemuritan ya. Semua pendeta-pendeta juga pasti punya mentornya ya. Jemaat punya mentornya ya, punya pengajarnya. Dan kita juga jadi guru pasti melihat juga ya, siapa yang pernah mengajar kita, lalu kita kemudian mungkin bisa meniru apa yang guru itu lakukan. Itu proses pemuritan. Jadi demikianlah yang firman Tuhan ajarkan bagi kita sebelum kita masuk kebaktian. Seorang pemberita Injil melakukan pemuritan kepada setiap murid Yesus. Ini Yesus ya, ini muridnya. Jadi itu proses penginjilan, pemuritan. Jadi guru memberitahu dan murid melakukan, lalu murid cari murid yang lain. Demikian seterusnya. Ada sistem MLM ya sekarang ini ya. Itu apa ya sistem MLM itu Pak Imam? Contoh Pak Imam. Marketing. Hah? Multi-level marketing. Itu gimana prosesnya? Mencari anak buah, kemudian anak buah berkembang lagi. Nah, sebenarnya kalau lihat MLM itu mereka meniru proses pemuritan ya. Seorang guru memuridkan seorang murid, lalu kemudian memuridkan yang lain, memuridkan lagi yang lain. Satu murid bisa memuridkan yang lain, 2 atau 3 dan demikian seterusnya ya. Jadi itu perlu terus berlangsung. Baik, sebelum kita akhiri karena sudah setengah jam, ada yang ingin berpendapat tentang pemuritan? Ini judul pelajaran kita ya. Kesinambungan pemberitaan Injil melalui pemuritan, pelajaran ke-11. Ada pendapat satu sebelum kita tutup? Bagaimana proses pemuritan? Pentingnya pemuritan bagi kekristenan atau bagi gereja? Ada pendapat satu orang? Ibu Armi? Ya, pemuritan harus dilakukan terus. Kalau tidak, ya gereja akan stop. Gereja akan stuck ya, kalau tidak ada pemuritan ya. Baik, terima kasih untuk sekolah minggu kita. Minggu depan kita belajar pelajaran yang ke-12. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih karena kami boleh belajar bersama firman Tuhan tentang pemuritan dalam proses pendewasaan orang-orang Kristen, dan juga pemuritan sebagai kesinambungan untuk pemberitaan Injil atau sebagai orang menjadi murid Yesus. Kami bersuka cita boleh belajar bersama ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.